Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan masuk dalam risalah ketiga dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang disyarah oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan dan saya terjemahkan secara ringkas menjadi buku yang kita baca pada malam hari ini, yaitu penjelasan 3 landasan utama. Kita sapa dulu teman-teman yang ada di Facebook Muflisafitra.com, YouTube Muflisafitra, dan juga teman-teman yang merelay di Sriwijaya Mengaji Radio Roja Darussalam 106.7 FM Goroba Masket. Teman-teman di Goroba Masket coba dikoreksi, Masket Muscat atau apa ya cara membacanya ya. Begitu juga teman-teman yang ada di Sunnah Jalan Pasti dan Cikarang Mengaji. Kita berdoa kepada Allah semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa diamalkan dalam bentuk amal soleh, dan semoga ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semoga kita diberikan oleh Allah konsistensi dalam belajar, mengajar. Semoga betul-betul kita bisa tamatkan buku ini. Dan sebagaimana yang kami sampaikan dari awal, teman-teman yang konsisten sampai akhir, insya Allah akan kami berikan hadiah sertifikat. Khusus untuk teman-teman yang merupakan tim muallimin di yayasan kami, Yayasan Mufid, atau teman-teman yang ikut tadribul duat, saya sedang mempertimbangkan khusus teman-teman ini, apakah saya bikin ujian, tapi ujiannya cukup ujian lisan dan boleh buka buku. Artinya kalau saya dalam ujian lisan bisa bertanya, kemudian antum bisa menunjukkan di mana letak-letak di buku ini agar betul-betul menguasai medan bukunya. Tapi ini khusus yang ada di Balikpapan saja. Adapun teman-teman yang di luar, ini nampaknya sulit untuk dilakukan karena keterbatasan waktu dan keterbatasan kesempatan. Jazakumullahu khairan kami sampaikan kepada teman-teman yang sudah mengerjakan tugas pada tugas yang pertama dan yang kedua. Dan alhamdulillah sudah banyak perkembangan. Sudah sedikit yang menuliskan ini PR dan betul-betul bisa menjadi ladang dakwah bagi teman-teman sendiri masing-masing. Sudah banyak yang mencantumkan di feed-nya dengan harapan agar bisa terus-menerus menjadi manfaat, dibaca orang dan tidak hilang dalam 1x24 jam seperti kalau diletakkan di story. Hanya saja memang masih ada ketidaksesuaian gambar, seperti kemarin ada tugas yang kedua, ibadah itu tauqifiyah. Yang bagus itu ada yang meletakkan orang sedang sujud. Itu bagus. Yang meletakkan pisau, semangka, nah ini perlu dipertanyakan, apa korelasi antara ibadah tauqifiyah dengan pisau dan semangka. Insya Allah kalau nanti ada PR lagi, PR-nya kita akan sebutkan karena ada tambahan berupa hashtag. Yang hashtag itu akan kita cantumkan di YouTube dan di Facebook, insya Allah. Sebagai pembukaan paling akhir, kami ingatkan untuk teman-teman yang mengikuti usul fiqih agar bisa membaca nanti malam ini sebelum kajian besok pagi. Sudah saya dapati ada sebagian teman-teman yang bilang, aduh Ustadz, jelimet, mumet mengikuti usul fikih. Asumsi saya, mungkin karena dia kurang effort, kurang membaca sebelum kajian, baru memusingkan kepalanya dengan kajian saat sedang berlangsung. Seandainya punya persiapan sebelumnya, insya Allah tidak akan begitu jelimet. Mari kita masuk dalam risalah ketiga, inti ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di halaman 63, "I'lam arsyadakallahu li ta'ati annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin." Jazakumullah khairan kepada teman-teman yang mengirimkan obat-obatan.
Tapi kondisi memang begini. Pertama kita kajian itu sudah jam 10, sampai di rumah setengah 11. Subuh kita bangun lagi, kajian subuh lagi. Kemudian ini memang AC langsung menghadap ke muka. Ya. Kurang tidur, AC langsung ke wajah. Gitu. Jadi wajar kalau kemudian stamina turun. Oh, tapi bukunya yang cetakan 2 mana? Gak ada. Bisa dipinjam dulu. Itu ada yang reminder kah? Ya. Ada. Tunggu dulu ya. Ada yang reminder kepada kita di sini bahwa kemarin dijanjikan akan disebutkan 15-an poin hal-hal yang kita dilarang kepada orang kafir, yang poin-poin tersebut ada pada cetakan 2 dan qadarullah hilang pada cetakan 3. Sini. Ini dia. Benar ada 15 poin. Saya ingat ini saya cantumkan pada cetakan 2, tapi saya tidak tahu kenapa hilang secara by mistake gitu di catatan kaki cetakan 3. Saya bacakan. Catatan kaki 14. Pada pembahasan ini, coba Alif bacakan. Pada pembahasan ini, pensyarah hanya menyebutkan muamalah yang boleh terhadap orang kafir. Sebagai pelengkap, kiranya penting untuk diketahui pembaca apa saja muamalah yang terlarang terhadap mereka. Di antaranya, 1. Membantu, menghadiri, dan merayakan hari agama mereka. Untuk yang hubungannya dengan agama orang kafir, maka haram hukumnya, terlarang bagi kita untuk membantu, menghadiri, ikut merayakan, dan yang semacamnya. 2. Menetap di negeri kafir padahal tidak mampu menerapkan agamanya di sana. Adapun menetap di negeri kafir dengan maksud untuk sebuah tujuan yang penting dan di sana bisa menjalankan agama, maka ini masih diperbolehkan. Seperti sebagian orang belajar ilmu kedokteran dan dibutuhkan di negerinya, tapi adanya di negeri orang, kemudian di sana masih ada komunitas muslim, maka ini masih diperbolehkan. 3. Safar ke negeri mereka bukan karena darurat atau hajat, bahkan tidak mampu menjaga agama di sana. Adapun safar ke negeri kafir bukan darurat, bukan hajat, maka ini terlarang. Seperti hanya untuk jalan-jalan, menghabiskan waktu, kebetulan ya memang banyak uang, maka ini adalah perbuatan terlarang. Kita baru boleh safar ke negeri kafir bila itu hajat, seperti berobat atau belajar ilmu, yang ilmu itu dibutuhkan. 4. Mengikuti ciri khas mereka. Seperti ciri khas rambut, ciri khas berpakaian, yang itu diketahui adalah milik orang kafir, maka haram hukumnya. Bahkan termasuk diantaranya adalah nama. Di antara nama-nama terlarang adalah nama yang khasnya orang kafir. 5. Memuji-muji kehebatan mereka. Memuji-muji kehebatan mereka tidak boleh. Dengan terus mengucapkannya, mengagung-agungkannya. Adapun ya sesekali, itu pun hanya pada sebuah kesempatan pembicaraan saja, itu hal yang berbeda. Ya, seperti misalnya kita mengatakan, ada sebagian orang kafir yang hebat membuat komputer begini begitu, membuat program ini dan itu. Adapun terus diucapkan dengan bentuk pengagungan dan kesenangan, maka ini adalah salah satu pengurang kesempurnaan iman. 6. Membantu mereka menghadapi kaum muslimin. Kalau membantu orang kafir menghadapi kaum muslimin, maka ini jelas haram. 7. Menjadikan mereka sebagai pemimpin atau pelaksana pekerjaan penting. Yang tadi, yang keenam adalah
membantu apa tadi? Membantu orang kafir menghadapi orang muslim. Bedakan dengan dibantu orang kafir untuk menghadapi sesama muslim yang zalim. Ini beda ya. Yang tadi dilarang adalah kita bantuin orang kafir untuk memerangi orang muslim. Adapun kita muslim, lalu di hadapan kita ada orang muslim juga, mereka berbuat aniaya kepada kita, kita minta perlindungan kepada orang kafir, maka ini boleh. Nah, itu dua hal yang beda. 7. Menjadikan mereka sebagai pemimpin atau pelaksana pekerjaan penting. Menjadi pemimpin, menjadikan mereka pemimpin haram. Lepas dari hukum coblos-mencoblos dalam pemilu, tapi yang jelas bila ada dalam pemilu dua kandidat, satu muslim, satu kafir, maka adalah berdosa bila orang muslim ikut nyoblos dan dicoblos orang kafir. 8. Menjadikan mereka teman setia yang mengetahui rahasia. Sebatas menjadikan teman biasa boleh, seperti teman kantor, bicara-bicara masalah-masalah kerjaan. Adapun teman setia mengetahui segala rahasia, tahu isi rumah tangga, maka ini terlarang. 9. Memohonkan ampun untuk mereka yang sudah wafat meskipun keluarga terdekat seperti ayah dan ibu. Dan ini sudah saya jelaskan pada video di YouTube saya. Saat Judika bla 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 bla. Silakan ditonton, itu lebih lengkap. Mendoakan mereka yang sudah mati dalam keadaan kafir adalah haram. Dan kita jadi orang muslim jangan bodoh. Jangan pernah berpikir orang kafir pun akan melakukan itu kepada kita. Ya, karena di dalam ajaran orang kafir pun sama. Ya, tidak boleh bagi mereka untuk mendoakan kita sebenarnya. Bahkan di video Judika itu ada yang komen, ya, orang Nasrani dia bilang, kami pun di Nasrani sebenarnya tidak perlu mendoakan mereka masuk surga. Ya, yang perlu didoakan adalah keluarganya. Itu kata komentator. Artinya, don't be stupid. They won't do the same thing. Tidak akan mereka melakukan sebagaimana yang sebagian orang muslim mengira itu boleh. Yaitu mendoakan orang yang beda agama dengan doa pengampunan dan surga manakala mereka mati dalam keadaan dalam agamanya. 10. Berbasa-basi dan bercanda dengan mereka dengan kalimat yang merugikan Islam. Ya. Canda-canda biasa silakan, tapi canda-canda yang merugikan agama sendiri, ya, apalagi bisa sampai pada kalimat-kalimat kufur, maka ini adalah sebuah kebodohan. Seperti ketika dicandain, nabimu istrinya banyak ya. Dicandain gitu sama orang kafir, lalu kemudian ditimpali, jadilah semacam komedi di antara mereka, yang itu adalah bentuk kemurtadan, yaitu penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW. Lanjut. 11. Menjenguk dan atau melayat mereka tanpa ada harapan dia masuk Islam. Adapun menjenguk orang kafir supaya dilunakkan hatinya supaya bisa masuk Islam, maka ini boleh. Sebagaimana perbuatan Nabi. Adapun sekedar jenguk, apalagi bila sungkawa, sementara tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk masuk ke dalam Islam, ya, sangat kecil kemungkinan. Maka ini tidak perlu. Cukup berbuat baik sehari-hari saja. 12. Memulai salam kepada mereka. Memulai salam haram. Adapun mereka yang duluan salam, maka cukup jawab waalaikum. Silakan cari di YouTube saya, ada sebuah video pendek judulnya hukum salam kepada orang kafir. 13. Waris mewarisi dengan mereka. Sudah jelas. 14. Memuji syiar kekafiran mereka. Memuji-muji syiar kekafiran. Seperti ini gerejanya mantap ini. Keren banget arsitekturnya. Ini bangunan mantap nih. Ini perbuatan kefasikan. Dan haram hukumnya dalam agama kita. Karena kalau kita hidup di negeri muslim, tempat-tempat kemusyrikan diapakan? Dirobohkan.
bukan dipuji. Nah, 15. Memfasilitasi dakwah kekafiran dan kemusyrikan. dan memfasilitasi dakwah kekafiran adalah hukumnya haram. Karena itu termasuk tolong menolong dalam kekafiran. 16. Oh iya, ada yang bilang begini, wah ngeri ya Islam itu ternyata. Kalau di negeri Islam tempat-tempat kemusyrikan itu harusnya dihancurkan ya. Kita katakan yang sudah terlanjur berdiri dipersilakan bagi mereka untuk beribadah, tapi tidak boleh menjadikan syiar keluar. Adapun baru membangun tempat-tempat kemusyrikan, maka ini terlarang dan harus dilarang. Orang silakan beribadah di rumahnya saja. Tapi coba kalau seandainya yang minoritas adalah muslimnya, seperti di Israel. Kalau di mana ada orang muslim jadi minoritas, banyak pengekangan kepada mereka dalam beribadah. Jadi saya bilang tadi, don't be stupid. Don't be a stupid Muslim. 16. Membiarkan mereka masuk Masjidil Haram. Dalil-dalil tentang hal ini bisa didapatkan di berbagai buku tentang cinta dan benci karena Allah. Ya, yang ke-16 adalah membolehkan mereka masuk ke dalam Masjidil Haram. Adapun ke area Nabawi, yakni ke tanah haram Madinah, maka bagi mereka diperbolehkan sebatas untuk sebuah urusan. Setelah selesai urusannya langsung keluar. Wallahu a'lam. Adapun dalil-dalil atas 16 poin yang sudah saya sebutkan tadi bisa dicari di berbagai referensi dalam masalah ini. Kata penulis, i'lam arsyadakallahu li ta'atih anna al-hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Wa bidzalika amara Allahu jami'an nasi wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma'na ya'budun yuwahhidun. Risalah ketiga, inti ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketahui pula, semoga Allah senantiasa memberimu petunjuk dalam menjalankan ketaatan kepadanya, bahwa Al-Hanifiyah atau agama Nabi Ibrahim mengajarkan agar engkau menyembah Allah semata dengan mengikhlaskan agamamu hanya untuk Dia saja. Itulah yang Allah perintahkan kepada seluruh manusia untuk menjalankannya. Dan untuk tujuan itu pula Dia menciptakan mereka. Hal ini sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam Quran surat Adz-Dzariyat yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Makna ya'budun atau menyembahku dalam ayat tersebut adalah mengesahkan atau mentauhidkan aku. Lanjut syarah Syekh Shalih bin Fauzan. Syarah Syekh Shalih bin Fauzan. 1. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bapak dari para nabi, karena semua nabi yang datang setelah beliau adalah keturunan beliau. Semua nabi setelah Nabi Ibrahim adalah keturunan Nabi Ibrahim. Seluruh nabi selain Nabi Muhammad keturunan Ishak, sedangkan Nabi Muhammad saja yang keturunan Ismail. 2. Al-Hanifiyah, agama Nabi Ibrahim adalah agama yang jauh dari syirik. Beliau alaihissalam adalah seorang muslim dan hanif, yakni tidak melakukan syirik. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Imran yang artinya, Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang hanif lagi berserah diri kepada Allah dan sekali-kali dia tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Agama Nabi Ibrahim ini adalah agama para nabi lainnya. Agama Nabi Ibrahim tersebut mengajarkan agar kita menyembah Allah semata dengan mengikhlaskan agama kita hanya untuk Dia saja. 3. Barang siapa beribadah kepada Allah tanpa keikhlasan, maka ibadahnya tidak bernilai apa-apa. Barang siapa salat, puasa, membayar zakat, pergi haji, umrah, sedekah, dan melakukan berbagai ketaatan lainnya namun tidak ikhlas dalam mengerjakannya, baik karena riya atau ingin dilihat orang agar mendapatkan pujian, sum'ah, yaitu ingin didengar orang agar mendapat pujian, ataupun karena terkontaminasi oleh syirik semacam doa dan istighatsah, yakni minta tolong dalam kondisi terdesak kepada orang yang sudah meninggal, ngalap berkah di kuburan, dan mempersembahkan sembelihan kepada selain Allah, maka ibadahnya tidak diterima. 4. Allah memerintahkan seluruh jin dan manusia, baik dari kalangan bangsa Arab maupun non-Arab, yang berkulit putih maupun yang hitam, mulai dari manusia pertama Adam alaihissalam sampai manusia terakhir di dunia,
agar mereka beribadah kepada Allah dan mengesahkannya dalam ibadah mereka, karena itu merupakan tujuan penciptaan mereka. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Dzariyat, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Makna ya'budun atau menyembahku dalam ayat tersebut adalah mentauhidkan aku. Bapak para nabi adalah Nabi Ibrahim, yang inti ajarannya adalah agar kita menyembah Allah semata. Siapa yang beribadah kepada Allah tanpa keikhlasan kepada Allah, maka ibadahnya sia-sia. Siapa yang sholat, puasa, zakat, dan seterusnya bukan karena Allah, maka ibadahnya sia-sia. Siapa yang beribadah karena riya, maka ibadahnya sia-sia. Siapa yang ibadah karena sum'ah, maka itu pun sia-sia. Dan insya Allah nanti akan didetailkan masalah ini dalam bab-bab selanjutnya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadati wa a'zamu ma naha anhu asy-syirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Wad dalilu qawluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Perkara teragung yang Allah perintahkan adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam peribadatan. Sedangkan perkara terbesar yang Allah larang adalah syirik, yaitu menyembah yang selain Allah sembari menyembahnya. Dalilnya perlu kita ketahui, perkara yang paling agung adalah tauhid. Bahkan itu di atas sholat, di atas berbakti pada orang tua, di atas berbuat baik kepada tetangga. Tidak ada manfaatnya Anda berbuat baik kepada tetangga kalau Anda musyrik. Cuma juga jangan mengatakan, yang penting saya tauhid meskipun saya jelek sama tetangga. Itu juga salah. Nah, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Syarah Syekh Shalih bin Fauzan. Syarah Syekh Shalih bin Fauzan. 1. Perkara teragung yang Allah perintahkan adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam peribadatan. Dalil perkataan ini adalah ayat yang disebutkan oleh penulis setelahnya dalam surat An-Nisa, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua. Perkara yang paling agung adalah tauhid. Dalilnya surat An-Nisa 36. Kalau antum baca di paragraf setelahnya, ayat ini disebut dengan ayat 10 hak. Naikkan. Naik lagi. Bukan. Ayat ini disebut dengan ayat 10 hak. Baca bahasa ini. Ayat ini disebut dengan ayat tentang 10 hak. Kalau gitu sekarang mari ditandai. Coba antum pegang pena atau stabilo. Ayat 10 hak ini coba dihitung satu persatu. Hak yang pertama disebutkan dalam ayat ini bukan. Kembali ke terjemahan suratnya. Sembahlah Allah. 1. Dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat 2. Dan berbuat baiklah kepada dua orang tua. Sebentar. Berbuat baik kepada orang tua itu yang kedua. Karena kepada Allah, sembah Allah, jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, itu satu paket. 2. Dan berbuat baiklah kepada dua orang tua. Ini kedua. Karib kerabat. Ini ketiga. Anak-anak yatim. Ini keempat. Orang-orang miskin.
Yang kelima. Tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. 6 dan Teman 7. sejawat. 6 yang dekat, tetangga jauh 7. Teman sejawat. 8, Ibnu Sabil. 9, Dan hamba sahayamu. ini yang ke-10. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ada 10 hak di situ, makanya disebut dengan ayat 10 hak. Lanjut. Ayat ini disebut dengan ayat tentang 10 hak. Dan yang paling pertama disebut adalah hak Allah. Lanjut. Hak yang pertama disebutkan dalam ayat ini adalah hak Allah Ta'ala. Di dalamnya Allah memerintahkan agar kita menyembahnya. Itu berarti menyembah Allah semata alias tauhid itu adalah perkara paling agung. Karena hak pertama yang disebut adalah hak Allah. Tidak hanya sampai di situ, Allah juga melarang kita mempersekutukannya. Dalil di atas juga kembali menegaskan bahwa ibadah yang tercampur dengan syirik tidak memberikan manfaat apapun. 2. Perkara terbesar yang Allah larang adalah syirik, yaitu menyembah yang selain Allah sembari menyembahnya. Ini perkara yang paling besar yang Allah larang adalah syirik. Syirik adalah dosa terbesar. Lebih besar daripada dosa zina, minum khamar, mencuri, memakan harta orang lain dengan cara batil, berjudi, dan dosa lainnya. Dosa terbesar adalah dosa syirik. Dan ini lebih besar daripada dosa zina, dosa riba, dan lain-lain. Dalil perkataan ini adalah ayat yang berbunyi dalam surat Al-An'am ayat 6 yang artinya Al-An'am bukan ayat 6. Ayat 151. Ayat ini coba antum baca di sini. Paragraf setelahnya dia sebut ayat ini adalah ayat 10 wasiat. Nih. Maka sambil membaca ini coba antum tandain 10 ini apa aja. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu. Janganlah kamu mempersekutukan dia dengan sesuatu apapun. Ini 1. Berbuat baiklah terhadap kedua orang tua. Ini 2. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Ini 3. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ini yang 4. Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah atau membunuhnya. Ini yang 5. Melainkan dengan suatu sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik hingga ia dewasa. Ini yang 7. Maaf. 6. Yang berapa? 6. Yang 6. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Ini 7. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil. Ini yang 8. Berkata adil. Kendati pun ia adalah kerabatmu. Penuhilah janji kepada Allah. Ini 9. Memenuhi janji. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Nah, mana yang 10? Kalau di kitab Syekh Shalih bin Fauzan ayat 151 sampai 52 beliau mengatakan ini ayat 10 hak. Ayat 10 wasiat. Setelah saya hitung, ini cuma ada 9. Ketika saya cari di kitab tafsir, barulah saya dapati ternyata wasiat ke-10 ada pada ayat yang tidak dicantumkan Syekh Shalih bin Fauzan, yaitu pada ayat 153. Maka saya cantumkan di catatan kaki. Coba baca dulu. Ayat ini disebut dengan ayat tentang 10 wasiat. Lalu saya beri catatan kaki paling bawah. Ayat ini disebut dengan ayat tentang 10 wasiat. Quran Surat Al-An'am ayat 151 sampai 152 berisi 9 wasiat. Wasiat ke-10 yaitu mengikuti jalan Allah yang lurus terdapat di ayat 153 yang tidak disebutkan oleh pensyarah. Ya, Syekh Shalih bin Fauzan dalam kitab aslinya tidak mencantumkan
ayat 153 yang merupakan wasiat ke-10. Nah. Wasiat yang pertama disebutkan dalam ayat ini adalah agar kita tidak mempersekutukan Allah atau melakukan syirik dengan sesuatu apapun. Belum disebutkan. Ayatnya apa? Allah berfirman di dalamnya yang artinya, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai belaikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Wasiat yang pertama disebutkan dalam ayat ini adalah agar kita tidak mempersekutukan Allah atau melakukan syirik dengan sesuatu apapun. Ini menunjukkan bahwa syirik adalah perkara terbesar yang Allah larang. Dalil lainnya adalah hadis sahih berikut yang artinya Nabi SAW ditanya, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Beliau pun menjawab, engkau menjadikan suatu tandingan terhadap Allah padahal Allah menciptakanmu. Banyak lagi dalil pendukung tentang masalah ini, semisal surat Al-Furqan ayat 68, surat Al-Maidah ayat 72, surat An-Nisa ayat 48 dan 116, surat Luqman ayat 13, hadis tentang 7 dosa besar yang membinasakan dan sebagainya. 3. Di antara definisi syirik adalah menyembah yang selain Allah seperti malaikat, nabi, orang saleh sembari menyembahnya. Maka perkara yang paling besar yang Allah larang adalah syirik. Dan perkara terbesar untuk Allah perintahkan adalah tauhid. Karena pada ayat 10 hak dan ayat 10 wasiat masing-masing diletakkan pada poin pertama. Sekarang kita masuk dalam risalah yang keempat. Saya ingatkan, saya sebutkan di hari-hari pertama bahwa buku ini mencakup muqaddimah, risalah 1, risalah 2, risalah 3, lalu risalah 4 yang merupakan risalah inti. Risalah keempat ini adalah risalah yang merupakan risalah paling sesuai dengan judul. Sedangkan risalah 1, 2, 3 itu hanya pengantar. Tetapi meskipun pengantar dia penting. Adapun risalah keempat judulnya 3 landasan utama, ini yang sesuai dengan judul bukunya. Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kata penulis, fa idza qila laka mal usulus tsalatsah allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha faqul ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Risalah keempat 3 landasan utama yang wajib diketahui. Jika ada yang bertanya kepadamu, apakah 3 landasan utama yang setiap manusia wajib mengetahuinya? Maka jawablah, 3 landasan tersebut mencakup pengenalan seorang hamba terhadap yang pertama Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua agamanya, dan yang ketiga nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga landasan utama itu adalah mengenal Allah, agama, dan Nabi. Kenapa ini merupakan landasan pokok? Jawabannya karena ini adalah pertanyaan yang akan dihadapi seorang hamba ketika dia di dalam kubur. Lepas dari orang-orang yang mengantar ke kubur sudah pulang, maka akan ada 2 malaikat yang menanyai seseorang di dalam kuburnya. Siapa Tuhannya? Apa agamanya? Dan apakah dia pernah mendengar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mari kita baca syarah Syekh Saleh. Syarah Syekh Saleh bin Fauzan. 1. Penulis menyebutkan 3 landasan utama dalam agama, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal agama Islam, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 landasan tersebut adalah pokok ajaran agama Islam yang akan menjadi pertanyaan bagi seorang hamba ketika ia diletakkan di dalam kuburnya. Ketika keluarganya telah pulang meninggalkannya di dalam kubur, maka datang 2 malaikat menghidupkannya dengan kehidupan alam barzakh. Keduanya menundukkannya dan bertanya kepadanya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Hamba mukmin akan menjawab, Tuhanku Allah
agamaku Islam, Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya dibukakan baginya pintu surga, diluaskan kuburnya sejauh mata memandang, bertiup untuknya angin yang membawa aroma surga, diperlihatkan kepadanya tempatnya di surga, hingga dia berkata, "Ya Allah, datangkanlah hari kiamat." Adapun hamba yang kafir atau munafik, yang menampakkan iman tapi tidak meyakininya, hanya bisa menjawab, Hah? Aku tidak tahu." Karenanya dibukakan baginya pintu neraka, disempitkan kuburnya hingga tulang-tulangnya bersilangan, bertiup untuknya angin yang membawa bau neraka dan panasnya, diperlihatkan kepadanya tempat di neraka, hingga dia berkata, "Ya Allah, jangan datangkan hari kiamat." Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad dari Al-Bara' bin Azib. Nanti ketika kita masuk di dalam kubur, maka kita didatangi dua malaikat dan ditanya tentang tiga hal ini. Semoga Allah memudahkan kita dalam menjawab tiga pertanyaan tersebut. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya sering membuat analogi begini. Waktu di sekolah dulu, guru kadang bikin ujian mendadak. Kadang juga dia bikin ujian, dia beritahu babnya. Itu mungkin ujian paling enak deh. Bab berapa, Bu? Cukup bab 1, 2, 3. Enak soalnya bacanya terbatas. Kadang guru bikin ujian full satu buku, dan itu ujian paling menjengkelkan. Ada ujian model yang keempat, yaitu diberitahu soalnya. Ujiannya adalah soalnya begini dan begitu. Dan itu adalah satu-satunya ujian yang tidak pernah ada di bangku sekolah. Tapi kita mengalami ujian tersebut di dunia, dan nanti waktu ujiannya adalah di dalam kubur. Sekarang ini kita sedang mengalami ujian. Kita sedang mengalami sekolah ceritanya, yaitu sekolah dunia. Ujiannya nanti datang waktu di dalam kubur dengan 3 pertanyaan yang sudah diberitahukan Nabi. Pertanyaannya ada 3 nanti dalam kubur. Tapi sayangnya, jawaban atas pertanyaan 3 ini bukan dengan menghafal. Kalau pertanyaan di sekolah, enak banget. Kalau ada ujian ditanya, ya, gurunya bilang gini, nanti kita ujian anak-anak. Soalnya ibu kasih tahu, cepat catat. Siapa, apa. Tinggal googling. Itu enak banget. Mau ujian kapanpun kalau sudah dikasih tahu soalnya enak. Karena bisa dengan menghafal. Adapun di dalam kubur, maka ini juga ujian mendadak. Mendadaknya kapan? Mati. Siapa yang tahu kapan dia mati? Orang bunuh diri aja nggak mesti langsung mati. Ada yang cacat seumur hidup. Padahal maksudnya dia mau mati hari itu gitu. Sudah diberitahukan soalnya dan jawabannya tidak bisa hafal. Jawabannya ini adalah dengan kedekatan kita dengan si jawaban. Semakin dekat kita kepada Allah, semakin dekat kepada Islam, semakin dekat kepada Nabi Muhammad, semakin mudah bagi kita untuk menjawab pertanyaan. Kalau bisa jawab, dibukakan pintu surga, diluaskan kuburan sejauh mata memandang, bertiup angin surga, lalu diperlihatkan kepada kita tempat kita di surga. Sampai-sampai saking senengnya dengan yang diberi itu, kita bilang, "Ya Allah, cepat nak kiamat aja." Kapan kiamat nih? Yalah cepat. Saking pengennya dengan apa-apa yang sudah dibukakan pemandangannya. Kalau nggak bisa jawab, hanya bisa ngomong, nggak tahu saya. Maka dibukakan pintu neraka, disempitkan kuburan sampai tulang berulang itu saling bertabrakan, bersilangan, ditiupkan bau neraka, dihembuskan panasnya, diperlihatkan tempat kita di neraka, sampai-sampai kita bilang, "Ya Allah, jangan kiamat, jangan kiamat." Karena saking takutnya.
Coba antum dulu waktu sekolah. Ntar lagi mau pengumuman kelulusan gitu. Maksudnya kita udah tahu pengen lulus, pengen cepat kuliah, pengen cepat bebas kalau dari putih abu-abu. Dulu lamanya nih pengumuman. Pengen segera. Kenapa? Kita pengen segera mencapai tingkatan kuliah, bisa mandiri, bisa cari uang sendiri. Tapi kalau coba ujian, jangan dulu lah ujian, takut gak bisa jawab. Gitu. Dua, karena pentingnya pengetahuan tentang 3 landasan utama ini, maka wajib bagi kita mempelajarinya, berakidah dengannya, dan meyakininya selama hayat masih di kandung badan, supaya Allah mengokohkan kita saat ditanya di kubur kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim, yang artinya Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. 3. Jika ada manusia di dunia yang bertanya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, maka seorang mukmin juga harus menjawab dengan mantap, yakin dan kokoh, Tuhanku Allah, agamaku Islam, Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi 3 landasan, dan sekarang mari kita bahas landasan pertamanya. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Landasan pertama, mengenal Rabb atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacakan. Al-aslul awwalu ma'rifatur Rabbi. Landasan pertama, mengenal Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza qila laka man rabbuka faqul rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwah. Jika ada yang bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu? Maka katakan kepadanya, Tuhanku adalah Allah, yang telah memelihara dan melimpahkan nikmatnya kepadaku dan kepada seluruh manusia. Dialah yang aku sembah, dan aku tidak punya sesembahan selain Dia. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-Fatihah. Wa kullu man siwallahu alam, wa ana wahidun min dhalikal alam. Katakan pula, segala hal yang selain Allah adalah makhluk atau alam semesta, dan aku adalah salah satu bagian dari makhluk itu. Syarah Syekh Saleh bin Fauzan. 1. Jika ada manusia di dunia yang bertanya, siapa Tuhanmu? Maka seorang mukmin juga harus menjawab dengan mantap, yakin dan kokoh, Tuhanku Allah. Allah adalah Tuhan yang telah memelihara dan melimpahkan nikmatnya kepada seluruh hambanya. Allah memberi mereka makan dengan rizkinya. Allah pula yang menciptakan manusia dalam perut ibu mereka dan memberi makan bagi mereka hingga bisa tumbuh dan berkembang di dalamnya. Setelah ditiupkan ruh, mereka pun hidup, bergerak hingga akhirnya keluar dari perut ibu mereka. Dalil yang menjelaskan hal di atas diantaranya adalah ayat yang berbunyi dalam surat Hud, dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi, melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, yakni Lauhul Mahfuz. 2. Karena Allah yang memberikan rizki kepada makhluknya termasuk kita, maka hanya Dia yang berhak untuk disembah. Tidak cukup sekadar mengatakan, Tuhanku adalah Allah. Harus ada ikrar bahwa penyembahan hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengingkari penyembahan kepada yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini yang membedakan antara orang yang bertauhid dengan yang musyrik. Karena orang musyrik pun mengakui bahwa Tuhan mereka adalah Allah, sementara ibadah mereka ditujukan kepada yang selain Allah.
seperti pohon, batu, para wali, orang-orang yang dianggap solih, kuburan, dan sebagainya. 3. Penulis membawakan dalil bahwa Tuhan kita adalah Allah yang memberikan rezeki kepada makhluknya dan hanya Dia yang berhak untuk disembah, yaitu ayat yang berbunyi dalam surat Al-Fatihah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ini adalah ayat yang terletak di permulaan mushaf Al-Quran. Ayat ini juga menunjukkan bahwa segala pujian yang baik dan sempurna mutlak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang selain Dia, mereka dipuji sebatas kadar kebaikan yang mereka kerjakan. 4. Allah adalah Tuhan semesta alam yang mencakup malaikat, benda-benda mati, hewan, tumbuhan, daratan, dan lautan, serta semua makhluk ciptaannya. Karena Allah adalah Tuhan semesta alam, maka ketika seseorang ditanya tentang Tuhannya, ia juga bisa mengatakan bahwa segala hal yang selain Allah adalah makhluk atau alam semesta, dan orang yang ditanya tersebut adalah salah satu bagian dari makhluk itu. Kalau ada yang bertanya siapa Tuhanmu, maka jawab Allah. Siapa Allah? Bilang Dia adalah sesembahan yang aku sembah, yang telah memelihara aku, melimpahkan nikmatnya kepada aku, memberi aku makan, yang dulu menciptakan aku dari perut ibuku, yang kalau bukan karenanya aku bukan siapa-siapa, tidak bisa disebut apa atau siapa, yang tanpa rezekinya aku tidak bisa apa-apa. Nah, pengakuan seperti ini menuntut kita untuk menyembah Dia semata. Adalah aneh kalau kemudian kita diberikan rezeki oleh Allah, tapi yang kita sembah bukan Allah. Saya sering ngasih analogi gini. Misalnya lagi lebaran. Pas lagi lebaran, anak STM negeri 1 pergi bertamu ke rumah gurunya. Ada anak STM, ada STM negeri 2. SMK 2. SMK 1. Ada anak SMK 2 ikut dalam rombongan anak SMK 1. Maka si guru yang ditamui nanya, kamu kelas berapa, Mas? Oh, Bu, saya anak sekolah lain. Kok kamu malah ke gurunya sekolah lain? Yang ngajarin kamu siapa? Yang ngasih kamu ilmu siapa? Yang kamu tamuin waktu lebaran siapa? Kan pasti jadi tanda tanya toh. Zaman dulu kita di SMA 1 ya, kadang ada anak SMA 5. Ya, karena saya nanya juga sama teman-teman SMA 1, itu siapa itu? Anak SMA 5, kok dia gabung sama kita? Tahu kalau anak SMA 1 mungkin gaul-gaul gitu kali. Ya. Tapi kan lucu, kita ke gurunya SMA 1, masa ada ke gurunya gitu. Itu mungkin analogi mudah, siapa yang ngasih rezeki, siapa yang ngasih makan, siapa yang disembah. Ya. Nah, sebagian orang KTP Islam, tapi yang disembahnya pohon, batu, kuburan. Bagaimana cara tahu Tuhan kita adalah Allah? Lanjut. فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ فَقُلْ بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَمِنْ مَخْلُوقَاتِهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ السَّبْعُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُمَا. Jika ada yang bertanya kepadamu, bagaimana caranya engkau mengetahui Tuhanmu? Maka katakan kepadanya, melalui tanda-tanda kebesarannya dan makhluk-makhluknya. Di antara tanda kebesarannya adalah adanya malam dan siang. Paling gampang gini aja. Ini paling gampang. Gak ada sedunia ini yang berani mengklaim dia pencipta. Kita dapati di dalam Al-Quran ada zat, yaitu Allah, yang mengklaim semua itu adalah ciptaan.
Bahkan dia menantang siapapun yang mengatakan dirinya adalah Tuhan dan berhak mendapatkan penyembahan. Dan raja-raja terdahulu pun sudah banyak yang ditantang. Ada raja yang bilang, saya bisa bikin orang mati, saya bisa bikin orang hidup. Waktu ditanya, coba bagaimana caranya kamu bikin orang mati? Dia bilang, kalau aku mau, siapapun bisa mati, aku bunuh. Aku punya algojo, aku suruh dia bunuh, mati dia. Oh, rupanya itu bukan bikin orang mati, bukan mematikan, tapi membunuh orang. Coba gimana cara kamu hidupkan? Ya kalau aku bilang, dosa, jangan dimatiin dia, biarin dia hidup. Nah itu aku menghidupkan. Oh, itu namanya membiarkan hidup, bukan menghidupkan. Maka si pendusta ini ditantang. Kalau gitu gini aja. Kalau kamu memang mengaku Tuhan, coba terbitkan matahari dari barat. Dan Allah yang mengklaim semuanya. Allah yang ciptakan bumi, langit, bulan, matahari, siang, malam. Semua makhluk yang ada pada keduanya, pada bumi, pada langit. Dia yang menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkannya di barat. Fabuhital ladzi kafar. Dan orang-orang kafir, nah raja yang kafir itu pun terdiam membisu karena tidak bisa menerima tantangan itu. Di antara tanda kebesarannya adalah adanya malam dan siang serta matahari dan bulan. Dan di antara makhluknya adalah 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, serta seluruh makhluk yang ada pada keduanya ataupun di antara keduanya. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Fussilat, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar, la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wassujudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika dialah yang kamu hendak sembah. Wa qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara wa yatlubuhu hasithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy, dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-A'raf. Lanjut syarah Syekh Shalih bin Fauzan. Syarah Syekh Shalih bin Fauzan. 1. Tidak seorang manusia pun yang dapat mengklaim bahwa dia menciptakan malam dan siang. Adapun Allah mampu mengklaim. Matahari dan bulan, 7 lapis langit dan bumi, beserta seluruh makhluk yang ada pada keduanya ataupun di antara keduanya. Karena sesungguhnya Allah lah yang menciptakannya. Kalau ada yang mengaku dia yang mencipta, maka tinggal ditantang saja. Coba bikinkan lalat deh. Gak usah yang rumit-rumit manusia. Bikinkan coba lalat aja. Kecil satu. Ya. Bahkan makhluk itu tidak terjadi atau ada dengan sendirinya dan tidak dapat menciptakan makhluk yang selainnya. Manusia tidak dapat menciptakan makhluk sekecil nyamuk dan lalat sekalipun. 2. Penulis membawakan Quran Surat Fussilat ayat 37 dan Surat Al-A'raf ayat 54 sebagai dalil bahwa Allah adalah Tuhan kita yang menciptakan semua makhluknya. 3. Langit dan bumi yang diciptakan Allah Ta'ala terdiri dari 7 lapisan. Penciptaan langit dan bumi memakan waktu 6 hari. Para ulama berbeda pendapat apakah 6 hari di sisi manusia ataukah di sisi Allah. Walaupun Allah mampu menciptakannya dalam sekejap saja. Yang demikian itu mengandung hikmah yang Allah saja yang tahu tentangnya. Kalau ada yang tanya kepada antum, tidak bisa kau Allah bikin sekali petik jari gitu, pak langsung jadi semuanya? Jawabannya bisa.
Lalu kenapa Allah bikin dalam 6 hari? Jawabannya ada hikmahnya yang hanya Allah yang tahu tentangnya. Nah, Penciptaan selama 6 hari itu dimulai hari Ahad dan berakhir di hari Jumat. dimulai hari Ahad, berakhir di hari Jumat. Nah, Karenanya Ahad satu. Jadi hari pertama adalah hari Ahad. Kalau di kita hari pertama hari Senin. Karenanya Jumat merupakan hari yang paling mulia dan menjadi hari raya pekanan bagi kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita baca. Karena korelasi untuk dibaca bab yang setelahnya nyambungnya dengan yang besok. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini dulu. Di hari yang ke-5 ini sudah lebih 1/4 buku. Bahkan sudah hampir setengahnya. Pertanyaan? Saya mendirikan sholat 5 waktu tetapi masih melakukan ritual ibadah pada selain Allah. Bagaimana jika ia sempat menyebut kalimat la ilaha illallah sebelum wafat? Apakah saya boleh mendoakan? Ada orang biasa sholat 5 waktu, tapi suka melakukan ritual-ritual. Nah, jangan lanjutkan dulu pertanyaannya. Antum perjelas dulu, itu ritual-ritual apa? Karena ritual itu ada yang syirik, ada yang tidak. Banyak ritual adat istiadat, tapi tidak dikatakan syirik. Waktu saya nikah dulu di Gorontalo, rupanya adatnya adalah si laki-laki pagi hari ketika akan melakukan akad, dia datang dan disambut dengan pantun. Dengan bahasa Gorontalo. Terus yang ada di rumah menyambutnya dengan pantun yang balas membalas. Terus yang ngantarin saya ngomong juga gitu. Itu ritual itu. Syirik atau bukan? Bukan. Karena saya tanya sama istri saya, itu artinya apa? Itu arti pantunnya itu, bolehkah kami masuk dan meminang putri Anda? Jawabannya boleh, silakan. Gitu aja. Nah, jadi teman-teman nanti ketika melihat atau membaca atau memandang hukum pada sebuah perbuatan ritual adat istiadat, antum juga harus hati-hati. Hati-hatinya adalah jangan semua ritual diharamkan. Karena adat istiadat ada yang tidak bertentangan dengan syariat dan itu tidak mengapa. Yang tidak boleh adalah adat istiadat yang khurafat dan berbau kemusyrikan. Anggap aja bapaknya itu ritualnya syirik lah. Tapi di akhir hayat dia sempat la ilaha illallah. Apakah boleh didoakan? Jawabannya insya Allah boleh didoakan dan bahkan semoga dia masuk surga. Maka akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah maka dia pasti masuk surga. Dan semoga kita termasuk yang diberikan anugerah mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Bagaimana dengan orang yang menjadikan nabi atau kiai atau habaib yang telah wafat sebagai perantara untuk berdoa kepada Allah dengan alasan mereka adalah wali Allah yang memiliki kedudukan di sisinya. Dengan alasan tersebut mereka menolak dikatakan menyembah selain Allah. Intinya menjadikan manusia sebagai perantara untuk sampai kepada Allah, maka dibagi dua. Bila dia adalah sudah meninggal, maka ini termasuk perbuatan syirik. Bagaimana bisa itu dilakukan oleh orang di zaman sekarang, sementara orang-orang sejak Nabi SAW meninggal, maka yang dari kalangan keluarga, anak, istri, sahabat, tidak ada yang mendatangi Nabi SAW dalam kuburnya dan meminta-minta kepada Nabi untuk disampaikan kepada Allah. Coba jawab. Siapa manusia yang paling baik di muka bumi ini?
Nabi Muhammad SAW. Apakah ada orang yang lebih baik daripada sahabat-sahabatnya dari kalangan umat beliau? Tidak ada. Kita bersepakat yang terbaik adalah generasi sahabat. Pertanyaannya, apakah generasi yang paling baik di umat Islam ini mendatangi jasad orang yang paling baik di muka bumi setelah beliau meninggal? Jawabannya tidak ada. Lalu kenapa kita yang jelas di bawah para sahabat mendatangi orang yang jelas di bawah Nabi Muhammad? Model yang kedua adalah mendatangi atau menjadikan guru, wali sebagai perantara kepada Allah dan dia masih hidup. Kalau dia masih hidup, maka dibagi dua lagi. Dia tahu, kita jadikan dia perantara, dan dia tidak tahu. Adapun dia tidak tahu, dia masih hidup, tapi dia tinggal di Mekah misalnya. Lalu kita kesusahan, terjebak di hutan. Lalu kita berteriak, "Syekh, tolong saya Syekh." Padahal Syekh itu tidak tahu, maka ini bisa jatuh dalam kemusyrikan. Tapi kalau syekhnya itu masih hidup dan dia tahu, misalnya kita kesusahan, lalu kita nelpon, kita bilang, "Syekh, saya minta tolong didoakan kepada Allah. Saya lagi kesusahan nih." Maka ini boleh. Dari Facebook, Bismillah, misal kalau nama kita ada mengambil dari bulan Masehi itu hukumnya bagaimana Ustaz? Misal April, apakah harus diganti? Nama orang tapi diambil dari nama bulan, maka ini sekedar nama mubah, tidak wajib ganti. Itu hanya nama mubah. Biasanya orang menamakan dengan nama bulan untuk mengingat bahwa dia lahirnya di bulan tersebut, meskipun ini sia-sia. Kenapa sia-sia? Ya buat apa juga diingat? Kan ada KTP. Orang juga pasti tahu lah dia lahirnya bulan apa. Mendingan nama itu isinya doa atau nama-nama orang soleh, ketimbang nama Yuni, Yuli, Juli, Agus, Okta, Januari, April, Mei, Desi, Novi. Ketika ditanya apa manfaatnya dengan nama itu, ini sesuai dengan nama bulan. Dari Facebook, bagaimana cara menasihati keluarga yang masih meyakini tahlilan? Skip. Dengan cara mendakwakan teman kita jika dia sudah ditunjukkan dalil dari Al-Quran, tapi kita malah disebut sebagai Wahabi. Bagaimana sikap kita? Antum mendakwahi teman, sebutkan Al-Quran, sebut sunnah, malah dibilang halah kamu Wahabi. Bagaimana sikap kita? Kita bilang sikap kita adalah senyum aja. Dah. Bagaimana mendidik istri menuju ke jalan yang hak, melihat selama ini istri saya mencoba untuk netral antara orang tua dia dan saya. Istri pengennya netral karena kita maunya beragama dengan baik. Orang tuanya dia agamanya agama abangan. Istri kita maunya di tengah-tengah. Itu gimana? Jawabannya, ingat, istri itu pasti perempuan. Ya kan? Dan perempuan itu sensitif. Perempuan itu kalau diomongin yang keras itu, biasanya dia akan mencari pembelaan, pembenaran. Maka kasih tahu dia pelan-pelan. Dan tidak usah fokus sama orang tuanya. Nanti kita dikit-dikit ngomong sama dia, yang kita omongin orang tuanya. Bapakmu tuh? Apa bapakmu itu? Sholatmu waktu aja enggak. Ibumu itu? Jilbabnya enggak dipakai. Mamamu itu? Ngajinya enggak bisa. Bapakmu itu? Sholatnya itu paling Jumatan aja. Kita fokus sama
orang tuanya istri, yang belakangan istri itu coba, oke lah bapaknya itu tidak sholat, oke lah mamanya itu tidak pakai jilbab, tapi coba kira-kira kalau orang tua antum dihina-hina, suka nggak? Ya. Maka tidak usah fokus sama orang tuanya, fokus sama dia aja. Nanti urusan orang tuanya biar dia sebagai anaknya yang mendakwahi. Mama mertua saya dulu waktu awal-awal saya nikah itu nggak pakai jilbab. Bahkan saya nikah sama istri saya, kita belikan jilbab, kita beliin gamis, mama maunya pakai ini apa sih, topinya ala topi, bukan topi haji juga. Kalau orang Bugis itu kan topi haji namanya apa, topi hajinya orang Bugis itu? Bolang. Nah, bukan itu, tapi sekedar kain di lehernya kebuka. Kalau saya kan menantu aja, nggak berani saya ngomong. Anaknya aja, istri saya bilang, mah, kenapa gitu mah, itu kan aurat gini. Ya tapi namanya orang tua nggak mau, ya sudahlah, terpaksalah kita menikah dalam keadaan mama itu lehernya terbuka. Setahun pertama mama nggak mau, anti banget namanya rok. Itu, apalagi jilbab besar. Mama tuh maunya celana, ya, dan jangan diganggu gugat. Sampai suatu hari akhirnya kita banyak ngobrol, berbuat baik. Kita jalan-jalan ke Gorontalo, terus kita bilang, mak, coba kita jalan ke toko baju ya mak, cari-cari baju yang bagus, siapa tahu ada rok yang pas buat mama. Terus kita ngomong, iya loh mak, cantik loh mama itu, kalau digoda-godain lama-lama akhirnya lulu juga. Tapi saya nggak mau sama sekali ikut campur terjun langsung ke dalam masalah istri dengan orang tuanya yang khawatirnya membuat hubungan kita jadi tidak enak. Paling nyaman kita bikin nyaman sama mertua. Nanti biarkan anaknya yang bicara. Saya sering bilang, kalau mertua benci menantu itu panjang. Kelahinya mertua dengan menantu itu lama. Tapi kalau orang tua dengan anak kan, kalaupun ada jengkel-jengkel ya bentar aja. Begitu. Jadi antum jangan terlalu banyak ngurusin mertua antum, dan apalagi kalau terasa menjelek-jelekkan di hadapan istri. Gitu. Fokus saja sama istri antum, luruskan dia, nanti biar dia yang ngomong sama orang tuanya. Assalamualaikum Ustaz, apakah ujub termasuk dosa besar seperti riya yang termasuk syirik kecil? Ujub termasuk dosa. La yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithlu dzarratin minal kibr. Tidak akan bisa masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun hanya sebesar biji sawi. Apakah dia seperti riya dan riya dan sum'ah? Jawabannya tidak. Riya dan sum'ah tetap di atasnya. Karena tingkatan riya dan sum'ah itu dosa yang juga termasuk dosa syirik. Meskipun syiriknya syirik kecil. Nah, sedangkan ujub atau sombong itu memang banyak bercokol di hati manusia. Kalau ada orang punya kelebihan, biasanya kelebihan itu bikin seseorang punya potensi untuk sombong. Gitu. Adakah kitab terjemah lain untuk memperbanyak ilmu pengetahuan kita tentang ini dan memperkuat kita dalam ilmu akidah ini? Buku terjemahan lain yang bagus untuk dibaca bagi pemula adalah Al-Firqatun Najiyah, Jalan Golongan Orang Selamat. Saya sudah pernah tamatkan ini dulu di Namirah tahun 2014 sampai 2015. Ya, qadarulahnya saya belum punya kesempatan untuk menerjemah, meskipun pernah baru nyampe di bab 1. Habis itu belum lagi dilanjutkan. Meskipun kalau diterjemahkan ini termasuk kitab yang bagus. Saya pernah lihat ada orang namanya Ar-Rahman. Apa yang boleh? Nama Ar-Rahman nama haram. Yang boleh Abdul Rahman. Adapun Rahim boleh. Karena Rahman itu rahmat yang sangat luas. Dan manusia tidak mungkin seperti itu. Yang boleh bagi manusia Rahim.
Karena rahmatnya terbatas. Coba antum, kalau lagi makan ada kucing dekat antum, tangannya gini-gini di piring, antum biarin kan? Iya kalau pencinta kucing. Tapi normalnya orang pada umumnya, ya, pasti dilepaknya kan, ditunjuk, diusir, ditendang, dilempar handphone. Itu namanya rahmat terbatas. Dan rahmat begitu luas tidak mungkin ada pada manusia. Jadi tidak boleh pakai nama Rahman. Bolehnya Abdurrahman. Ustaz, nama saya Luciana. Diambil dari Santa Lucia. Apakah saya wajib ganti? Nama Luciana haruskah ganti? Apa sih artinya Luciana? Nah, saya belum tahu masalahnya. Coba cari-cari dulu. Bila artinya adalah arti ada unsur agamanya orang, wajib ganti. Belum tentu juga Santa Lucia itu maknanya Luciana. Luciana ada makna dasar. Ya. Maka coba cari makna dasarnya. Tidak usah dihubung-hubungkan sama Santa Lucia, Luis, gitu tidak usah dihubung. Apa maknanya si Luciana itu? Coba cari. Lalu kemudian kalau ada unsur agama orang, wajib ganti. Bila maknanya baik, ya secara dasarnya dia makna baik, maka hukumnya mubah. Bila maknanya ternyata ada unsur kejelekannya, maka ganti dengan nama yang lain yang nama tersebut mirip dengan nama Luciana itu. Bimbang, maka ganti aja pakai Ummu. Ummu siapa, anaknya siapa namanya, lalu kasih Ummu di depannya. Nama aslinya nggak usah dipakai. Ada akhwat di sini namanya Dolpina. Ustaz, bagaimana dengan nama saya Dolpina? Lumba-lumba. Terus saya bilang, anaknya namanya siapa Anaknya namanya siapa ya? Dolpina. Itu loh. Yang di Sungai Ampel. Abu Yasmin, Ummu Yasmin berarti kira. Ya sudah panggil aja Ummu Yasmin. Nah, Afwan Ummu Yasmin kalau nonton saya jadiin contoh. Bagaimana tanggapan Ustaz dengan banyaknya para penuntut ilmu terutama yang belum nikah yang suka berkelas komen atau bahkan chat pribadi dengan yang bukan mahramnya? Itu pertanyaan sudah ya. Kalau bahasa Bali papanya itu udah muyak. Ya. Muyak itu kalau dalam bahasa Indonesia apa sih? Nek apa ya? Hah? Muak ya. Kalau Bali papan muyak, kalau Indonesia muak. Ya. Dengan perbuatan sebagai ikhwan dan akhwat yang sudah belajar agama tapi suka berchatting-chattingan dengan dengan lawan jenis. Ya. Apa manfaat belajar agama itu ketika tidak diamalkan? Saya sering bilang, wahai akhwat, kalau ada laki-laki ikhwan, apalagi dia merasa dirinya sudah belajar agama, ngechatting kepada Anda dengan modus-modus agama untuk mendekati perempuan, maka ketahui itu laki-laki yang sangat harus dijauhi. Karena ada unsur kemunafikan pada dirinya, menjadikan agama sebagai kedok untuk melakukan maksiat. Wahai para ikhwan, bila ada perempuan Anda chatting, dia mau, Anda kasih emoticon terus dia seperti melayani, ketahuilah itu wanita bukan wanita baik. Maka kalau mau beristrikan dia, maka mikir dulu. Sudah andanya nggak baik, dianya juga nggak baik. Buktinya andanya ngechat dia, terus dianya balas-balas. Kalau mau cari pasangan itu yang benar, lewat wasitoh. Nah, satu lagi. Apakah boleh memberi nama anak dengan nama malaikat?
memberi nama anak dengan nama malaikat ini mubah saja, bukan sunnah, apalagi wajib. Seperti nama Jibril, nama Ridwan itu boleh. Yang jangan adalah malaikat maut. Nah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.